Oke, selamat datang di video pembelajaran web development. Jadi di video sebelum-sebelumnya kita udah belajar nih mengenai strings dan juga arrays. Nah, jadi teman-teman juga udah tahu kalau strings dan arrays itu pada dasarnya mereka adalah objects juga. Cuma karena mereka memiliki property-property ataupun sesuatu yang spesial ataupun mereka memang berbeda, jadi mereka menjadi tipe data tersendiri gitu. Nah, di video kali ini kita akan bahas mengenai objects itu sendiri, mengenai property dan juga lain sebagainya kita akan bahas sekarang. Jadi kita langsung aja ya. Objects. Nah, teman-teman bisa buat file baru bagi yang belum. Objects.js. Di sini saya masuk ada di dalam folder data types. Kemudian jangan lupa untuk indeksnya kita perlu ganti yang tadinya uh, arrays gitu kan di video sebelumnya kita ganti jadi objects. Oke, kalau sudah oh ya jangan lupa untuk menyalakan servernya ya. Oke, kalau sudah kita akan pergi ke DevTools-nya lagi. Oke. Nah, oke, jadi untuk objects, kita akan mulai dari bagaimana cara membuatnya. Teman-teman juga udah pernah coba ya. Jadi untuk buat objek itu gini, objek sama dengan, kemudian langsung pakai kurung kurawal. Nah, di sini teman-teman bisa masukin. Misalkan di sini kita ganti namanya jadi orang satu gitu. Nah, di sini orang satu itu dia punya properti apa aja? Dia ada nama, misalnya nama adalah Andi Setiawan gitu. Kemudian pakai koma ya. Kemudian umur misal 10. Kemudian alamat misalnya dia orang Jakarta gitu. Nah, gini. Jadi cara buat objek tuh gini. Nah, kemudian kalau misal teman-teman console log dari orang satu, nah dia kan munculnya adalah tipe data objek. Bentuknya kayak gini. Jadi kita bisa buka. Nah, di sini ada isinya. Nama, umur, dan alamat gitu. Nah, dia urutan ini berdasarkan uh, abjad ya. Jadi yang di paling atas tuh jadinya alamat gitu. Tapi nggak masalah atas dan bawahnya itu sama aja. Jadi gitu. Nah, kemudian cara cara buat teman-teman misal mau panggil namanya aja gitu. Teman-teman mungkin tahu ya bisa nebak kayak di video arrays dan juga strings dia ada yang namanya titik length gitu kan. Dan itu manggil properti dari length gitu. Jadi di sini kita bisa langsung titik. Nah, di sini muncul nih ada alamat, nama, umur. Jadi kalau misalnya kita masukin nama, dia akan muncul Andi Setiawan gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman cek type of-nya dari masing-masing property, oh sorry, nah dia type of-nya string ya. Jadi dia objek yang mana di dalamnya itu ada property. Di sini kita ambil yang nama ya, contohnya. Dari nama ini ada Andi Setiawan, dia tipe datanya adalah string gitu. Jadi di sini bisa menyesuaikan. Nah, di sini kita juga bisa isinya itu nggak cuma misalkan jujur, kan kita bisa pakai boolean gitu kan. Jadi misal true atau false gitu. Nah, di sini kita juga bisa memasukkan function di sini. Tapi jatuhnya nanti gini. Misalkan fungsinya adalah namanya panggil titik dua, kemudian function. Nah, gini. Jadi kita pakai yang namanya anonymous function seperti yang teman-teman tahu di video array sebelumnya gitu kan. Jadi tapi di sini jatuhnya itu dia bukan anonymous function karena fungsinya adalah si panggil ini gitu. Kita coba dulu ya. Jadi untuk panggil itu nanti kita akan masuknya adalah console log hello gitu. Misal gini dulu deh. Kita save, kemudian di sini orang satu dot sorry. Nah, di sini yang muncul nih panggil. Nah, kalau misal teman-teman cuma gini doang save, tidak terjadi apa-apa. Tapi teman-teman pakai kurung berawal, tadi muncul halo di sini. Jadi, oh ya, satu notes yang mungkin belum saya sebutkan di bagian video function. Jadi untuk function itu sendiri adalah, jadi untuk function, kalau misal teman-teman tulisnya baru gini doang, tanpa adanya kurung buka kurung tutup, itu berarti belum dijalankan gitu. Jadi misal kalau misalnya ini kita coba console log.
dia munculnya adalah F function gitu. Dia jelasin kalau eh, ini itu adalah sebuah function yang mana isinya adalah console.log halo gitu. Misal ini kita giniin, kita save undefined karena ya dia itu function gitu. Kayak mungkin teman-teman juga udah pernah udah tahu ya di video tentang functions juga. Tapi intinya di sini adalah kalau teman-teman eh, nulis function, kemudian teman-teman masih manggilnya tuh tanpa kurung, tanpa tanda kurung, berarti teman-teman tuh baru manggil dia ada, tapi belum suruh dia untuk jalan gitu. Jadi kayak kita belum suruh dia jalan, kita harus pakai tanda kurung supaya dia jalan kode yang ada di dalamnya gitu. Nah, jadi kita bisa juga buat function kayak gini gitu. Nah, oke, jadi itu untuk properti-properti yang ada, properti yang bisa kita buat di objek gitu. Nah, selanjutnya adalah konsep this. Nah, this itu ini, ya ya. Dalam bahasa Inggris teman-teman tahu ya artinya this itu adalah ini. Nah, maksudnya tuh gimana? Ini tuh kenapa? Jadi gini. Contohnya di sini kita ada panggil ya. Nah, kemudian di sini halo plus. Nah, di sini kita pakai this titik. Nah, di sini bisa pakai nama. Kita spasi. Nah, kalau misalnya kita coba panggil si orang satu ya, satu panggil save, nah dia muncul nih, halo Andi Setiawan, muncul. Jadi fungsi dari this itu adalah untuk menunjukkan isi dari objek tersebut gitu. Jadi this nama artinya dia akan merujuk ke nama ini, nama objek, objek ini dia ada nama. Nah, yang kita sebut itu yang ininya gitu. Jadi kita nggak bisa langsung cuma gini doang, nggak bisa ya. Dia tuh nanti akan error gitu. Nama is not defined gitu ya. Jadi kita perlu this nama. Nah, di sini untuk this-nya pun tuh lihat teman-teman, bisa dicek apa aja yang bisa dilakukan gitu. Nah, jadi fungsi dari this itu adalah untuk mereference atau mereferensikan ke objek ini itu sendiri gitu. This ini orang ini itu dia punya nama atau umur, alamat, jujur, dan juga ada fungsi panggil yang mana kita bisa lakuin kayak gini gitu. Jadi itu untuk konsep this ya. Jadi teman-teman bisa pakai this-nya itu untuk mereferensikan dari sini. Misalkan teman-teman buat lagi ya, itu untuk panggil. Terus kemudian misal teman-teman ada di sini ada lahir, itu adalah sebuah function. Langsung kayak misal gini deh, variabel tahun lahir itu adalah, misalkan sekarang itu kan tahun 2023 ya, kita agak hardcode aja ya, 2023 dikurangi this dot umur teman-teman, kemudian di console log. Nah, di sini langsung gini juga bisa this nama spasi, ini spasi berumur spasi, ini pakai close lagi, tahun lahir. Nah, lagi-lagi variabel yang ada di sini adalah variabel lokal yang mana dia cuma bisa diakses di dalam function ini doang gitu. Kalau kita panggil di sini console log tahun lahir itu nggak bisa gitu. Nah, begini. Kemudian di sini kita ganti lahir, kita save. Nah, Andi Setiawan lahir tahun 2013 gitu. Nah, kemudian jadi untuk bagian sini kita bisa pakai new date juga ya. Jadi buat kayak ngecek tahun hari ini, kemudian teman-teman ambil year-nya gitu. Nah, tapi intinya adalah fungsi dari this itu digunakan untuk mereference ya, lagi sekali lagi. Jadi teman-teman bisa pakai this untuk mereferensikan uh, key atau kunci-kunci ini gitu. Jadi misalnya teman-teman mau pakai umur untuk mau manggil umur di function tertentu yang ada di dalam objek ini, teman-teman bisa pakai this gitu. Oke, jadi untuk video kali ini cukup sekian ya. Jadi untuk pengenalan lebih dalam mengenai tipe data, khususnya itu objects
arrays dan juga strings ya. Karena untuk numbers untuk boolean itu dia hanya sekedar true dan juga false gitu. Jadi kemudian untuk numbers itu tidak banyak yang dikulik dan juga jarang dipakai properti-propertinya. Tapi kalau teman-teman mau cek, silahkan ya teman-teman bisa explore sendiri lebih dalam untuk tipe data yang ada di JavaScript ini kan. Karena di video ini kita bahas mengenai yang penting, yang banyak dan sering digunakan aja gitu. Karena yang lain itu cenderung sebagai tambahan aja bila mana memang dibutuhkan, tapi most cases kita jarang pakai itu gitu. Nah, video untuk tipe data kita sudahi sampai sini. Jadi di video-video selanjutnya kita akan bahas mengenai materi baru mengenai JavaScript tentunya. Jadi untuk video kali ini sekian dulu. Terima kasih.